Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syul Jumur Alfiati. Prodi saya Manajemen Pendidikan Islam kelas 2C. Saya di sini membantunya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bisnis dan Pendidikan yang diambil oleh Profesor Dr. Haji Fathah Syukur MA. Manfaat yang saya rasakan pada saat mempelajari bisnis dan pendidikan ini yaitu membantu saya untuk menciptakan minat usaha dalam berbisnis dan memberikan edukasi bisnis dalam dunia wirausaha yang saya ingin kembangkan ke depannya. Memberikan edukasi bisnis dalam dunia wirausaha menghadapi peluang dan tantangan yang saya nanti akan alami dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi saya dalam berbisnis. Yang terakhir yaitu membantu mengembangkan kemampuan dalam wirausaha saya nanti ke depan. Selamat datang Mbak Silmi. Selamat datang Mbak. Silakan duduk. Kasih. Sebelumnya coba Mbak Silmi perkenalkan diri dulu kepada para penonton. Halo semuanya, kenalin nama aku Syul Jumur Alfiati dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam di UIN Langsung Semarang. Saya dengar katanya Mbak Silmi itu mau bikin bisnis mengenai tie-dye, baju tie-dye. Coba jelaskan apa sih alasan Anda bikin bisnis ini? Oke baik, saya di sini ingin berbisnis tentang baju tie-dye. Soalnya baju tie-dye ini menurut saya sangat cocok untuk di kalangan masa muda zaman sekarang. Apalagi bajunya itu tuh kekinian loh teman-teman semua, dari warnanya, dari motifnya. Jadi tuh untuk kayak buat jalan-jalan atau buat bersantai-santai itu tuh cocok untuk dipakai untuk laki-laki ataupun perempuan. Bahannya juga adem karena bisa ada yang panjang ataupun ada yang pendek. Tapi kalau dipakai sangat cocok ya, apalagi sekarang kan sangat panas kan. Sedangkan itu bajunya cocok banget di tempat-tempat yang panas, soalnya kan bahannya adem, ya. pendek juga, ada yang panjang juga gitu. Oh gitu. Nah terus kalau di daerah saya itu kan di Jepara itu banyak pantai yang banyak. Nah itu tuh bisa saya seperti jualkan, bisniskan gitu ke tempat pantai-pantai usaha. Ya kayak menjalin kerjasama atau mau mendirikan toko sendiri? Kerjasama sih Mbak, Kayak kayaknya. masuk gitu. So, bisnis saya ini kan cocok gitu kan untuk kayak oleh-oleh di pantai-pantai di sana. Contohnya kayak di Karimun Jawa, Bagus ya. itu banyak kan orang-orang yang datang untuk ke pantai-pantai tersebut. Jadi ada masuk investasinya. Ya itu. Dan terus tuh saya waktu zaman sekolah saya pernah diajarkan oleh guru saya dalam membuat pakaian itu Mbak. Jadi udah ada sedikit kayak tahu lah tentang cara pembuatannya dan teknik-tekniknya. Itu sebenarnya kayak banyak tinggal penerapannya aja ya. Ya penerapannya, soalnya saya juga dulu udah kayak benar-benar dikasih tahu cara pembuatan dari bahannya, kualitasnya, pemilihan warna dan teknik pembuatannya seperti itu Mbak. Kira-kira itu peluang bisnis dari bisnis tie-dye ini apa ya? Untuk peluang kedepannya itu lumayan gimana ya Mbak, bisa jauh sih, soalnya peluangnya itu kan dari tie-dye sendiri itu bisa dari baju, dibuat baju, tote bag ataupun yang lainnya. Nah saya itu berpikirnya untuk jualan itu on shop gitu. Oh, berarti mbaknya tuh buat tie-dye itu nggak hanya dalam fashion aja, tapi kayak cuma tas gitu juga ya? Kalau misalnya ininya berkembang ya, misalnya itu bisa dikembangkan lagi Harapan ke depannya gitu kan. Nanti saya masih berfokus di bajunya dulu, di fashionnya dulu untuk dijual online kayak seperti ke TikTok, live streaming ataupun di Shopee kayak penawaran diskon gitu. Soalnya kan kalau zaman sekarang udah diskon kadang susah ya Mbak. Jadi kayak harusnya juga berpikir ke depannya kayak gimana apa sih pasar globalnya gitu. Ya nanti karena kalau misalkan baru awal buka bisnis di platform kayak misal TikTok kayak buy one get one. Gak buy one get one juga sih Mbak. Itu terlalu beresiko menurut saya. Jadi kayak paling ada potongan harga berapa persen. Kalau enggak kayak di ongkos kirimnya itu saya gratiskan seperti itu. Soalnya kalau misalnya lebih dari itu mungkin itu nanti kalau udah penjualannya lebih dari yang saya inginkan. Emang nggak lebih beresiko kayak gratis ongkir? Misalkan gue dari Jepara beli orang Kalimantan bukan lebih beresiko daripada buy one get one? Kalau misalnya dari gratis ongkir sih bisa dari aplikasinya. Oh ya. Nggak semua bisa dapat Mbak. Itu kayaknya cuma kayak beberapa orang kayak gitu loh. Sekarang kayak misalkan sebentar lagi kan ada 66 gitu kan? Di live TikTok. Oh, Nah, itu kayak cepet-cepetan aja Mbak gitu loh. Voucher lah setidaknya. Kalau misalnya phone kayaknya saya juga belum bisa untuk ngasihnya gitu loh. Untuk pelanggan mungkin seperti itu di depannya. dalam sebuah bisnis pastinya kan ada sebuah tantangan. Kira-kira tantangan yang misalkan nanti suatu saat bisnisnya bakal berkembang, mas kan ada tantangan. Kira-kira gimana sih cara Mbak dalam menghadapi tantangan itu? Kalau untuk usaha saya sendiri sih tantangannya mungkin banyak usaha-usaha lain gitu yang mengikuti gitu ya Mbak. Persaingan pasar. Persaingan pasar, soalnya kan ini bajunya juga hanya kayak ini kan kayak dari segi warna dan itu pasti dari segi itu ya. Nah saya tuh harus kayak bisa mendesain ciri khas dari baju saya sendiri gitu loh Mbak. Pasti kan kayak kita juga mengikuti model-modelan zaman sekarang, tren-tren zaman sekarang, tapi harus ada ciri khas dari konsep saya sendiri gitu biar kayak nggak diikuti dengan usaha-usaha yang lain di sini. Terus untuk kayak harga mungkin ya. Nah kalau harga kan pasti setiap toko bisa berbeda-beda tuh Mbak. Tapi kalau saya itu lebih mementingkan keamanan untuk konsumen dengan kualitas kaos yang bagus itu dari bahan kain yang adem, bener-bener yang mungkin untuk para pemakan itu enak dipakai. Berarti nggak apa-apa asal untuk kualitas. Iya, itu sih sepertinya. Tapi yang mahalnya ya kira-kira sih Mbak, saya juga nggak yang kayak mengambil keuntungan yang banyak gitu dulu. Nah, paling kalau misalnya banyak yang membeli mungkin kan lebih tertutup ya Mbak, karena modalnya juga banyak yang membeli gitu.
Kemudian dari kualitas saya akan kejar betul Secara kualitas. secara kualitasnya. Mungkin kalau dari tanggapan kayak misalnya di Shopee itu kita lebih ramah sih Mbak kalau dari awal, dan promosinya itu mungkin lebih dikreatifin gitu. Apakah Mbak ada kayak misalkan pengen bersama dengan para influencer, selebriti atau apa? Untuk kalau influencer bisa saja sih Mbak, saya akan kayak meminta untuk mempromosikannya, kan siapa tahu dari halayak ramai atau global kan Mbak, bisa kayak bisa melirik gitu ke omset saya. Ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Iya, Maaf karena waktunya hanya sebentar. Mungkin Mbak ada pesan untuk disampaikan kepada para penonton? boleh. Saya di sini mau mengatakan kalau kita ada niatan untuk berwirausaha, jangan sampai ada rasa takut, apalagi untuk tidak ada pelanggan yang akan membeli produk kita. Pastikan semua usaha itu dari nol dulu Iya, ya, iya. berakhir dan Mhm. baru bersenang-senang kemudian. Kalau kita emang udah berusaha dan kayak apa ya, berpikir kreatif, udah segala macam untuk bisnis kita ke depannya, pasti insya Allah ada jalannya dan rezekinya. Ya. Saya dari Fakultas Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah bisnis dalam pendidikan itu tidak hanya mempelajari tentang pendidikan dan Kan ini bersifat manajemen pendidikan Islam, jadi sifatnya itu lebih kayak ke global gitu loh, kayak kita bisa belajar bisnis, kepemimpinan atau apapun itu. ya, seperti itu. Kita bisa mempelajari tentang kewirausahaan. Ya, jadi sebagai anak prodi manajemen pendidikan Islam, jadi itu kita tuh nggak hanya kuliah tentang nanti misalnya kita menjadi tenaga pendidikan, pendidik ataupun apapun itu, tapi kita bisa lebih dari itu. Ya, Karena di dalam prodi ini kita juga mempelajari Wirausahaan. Iya, sebenarnya Siapa ini tahu matkul jadi bisnis ya, dalam pendidikan kan. jadi pengusaha dan jadi bosnya loh. Ya. Jangan lupa. Dan saya di sini mempromosikan universitas saya yaitu UIN Wali Songo. Di sini menurut saya dalam pembelajarannya dosennya itu berkualitas loh guys dan dapat akreditasi A. Dan tempatnya itu lagi hijau, adem, dan ramah lingkungan. Siapa sih yang nggak mau kuliah di sini? Ayo dong, join ke UIN Wali Songo Semarang. Nah, Terima kasih.